Halo, selamat pagi. Kompas Bisnis hadir ke hadapan Anda bersama saya Asri Gunawan. Saudara, transaksi digital melaju kencang dalam 5 tahun terakhir. Digitalisasi di sektor pembayaran bahkan sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan. Di saat yang bersamaan, konsumen juga menghadapi risiko keamanan bertransaksi, terutama saat modus penipuan makin berkembang. Lalu bagaimana regulator merespon tantangan digital ini? Kompas Bisnis sudah bersama dengan dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Anton Daryono, Kepala Departemen Surveillance Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan Bapak Rudi Agus Peraharjo, Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK. Selamat pagi Pak Anton, Pak Rudi. Selamat pagi Mbak Asri, gimana kabarnya Mbak? Ya, saat ini yang sudah join Pak Anton, Pak Rudi nanti akan segera bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Di segmen pertama ini kami akan membahas soal risiko keamanan bertransaksi di era digital. Pak Anton, ini sebetulnya bagaimana pengaruh dari teknologi di era digital ini terhadap risiko keamanan transaksi masyarakat? Terima kasih Mbak Asri. Teknologi digital dalam transaksi keuangan terus mengalami peningkatan dan semakin diadopsi oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai indikator sistem pembayaran yang sampai dengan Agustus 2024 menunjukkan data sebagaimana berikut. Contoh, volume transaksi di BI Fast yang tumbuh sebesar 59,12% year on year atau mencapai 312,67 juta transaksi. Kemudian yang kedua ditunjukkan indikator transaksi digital banking tercatat 1.871,19 juta transaksi atau tumbuh sebesar 31,11% year on year. Kemudian transaksi UE, uang elektronik, tumbuh sebesar 21,53% year on year mencapai 1.246,58 juta transaksi, dan transaksi menggunakan kanal kris kembali tumbuh dengan sangat pesat sebesar 217%, 217,33% year on year dengan jumlah pengguna mencapai 52,55 juta dan jumlah merchant mencapai 33,77 juta. Perkembangan yang sangat signifikan ini Mbak, di satu sisi menyenangkan, tapi di sisi lain juga meningkatkan risiko keamanan transaksi di masyarakat. Berdasarkan pengaduan konsumen yang masuk ke Bank Indonesia pada sampai dengan semester 1 2024, tercatat 5.955 pengaduan konsumen yang masuk. Ya, yang sebanyak 31,87% diantaranya disebabkan oleh fraud. Fraud ini disebabkan berbagai macam modus. Pertama, penggunaan akun keuangan oleh pihak yang tidak dikenal melalui metode phishing, pencurian identitas, dan penyebaran data pribadi. Yang kedua, melalui serangan cyber, melalui phishing, malware, melalui file.apk, dan juga ransomware. Kemudian penipuan pembayaran seperti penggunaan kris yang tidak sesuai dengan tujuan pembayaran. Hal ini mengakibatkan masyarakat perlu waspada dan memahami risiko keamanan pada saat bertransaksi. Mungkin kira-kira bisa begitu Mbak yang bisa kami sampaikan. Jadi risikonya cukup banyak ya dengan perkembangan di era digital ini. Lalu sebetulnya tantangan utama apa yang dihadapi konsumen dalam bertransaksi di era digital, terutama atau khususnya ini terkait dengan keamanan sistem pembayaran? Nah, karena semakin banyak dan semakin berkembangnya modus penipuan, masyarakat harus terus waspada, harus terus sadar akan perkembangan modus penipuan dimaksud. Ya, penipuan termaksud modusnya bisa melalui penyebaran website atau kontak center yang seolah-olah sebagai website atau kontak center yang legitimate untuk penyelenggaraan transaksi keuangan, padahal itu merupakan modus phishing untuk mendapatkan data keuangan pribadi. Terus kemudian penyebaran file APK dengan modus seperti surat undangan, resi kurir, tagihan PLN, informasi pajak, dan sebagainya, yang sejatinya itu berisikan malware yang berbahaya. Kemudian kris palsu, yaitu kalau kita bertransaksi scan melalui kris itu langsung masuk ke rekening Foster, tidak sebagaimana tujuan kita scan pada saat scan kris tadi. Untuk itu kesadaran masyarakat perlu terus ditingkatkan dan
atas risiko dimaksud agar dapat terhindar dari risiko keamanan dalam bertransaksi tadi. Iya, jadi artinya awareness ini sangat penting dimiliki oleh masyarakat, oleh konsumen untuk kemudian bisa melihat begitu potensi penipuan ataupun juga risiko-risiko lainnya yang akan muncul dalam transaksi melalui digital begitu ya. Dan saya ingin menyapa dulu Pak Rudi yang baru saja bergabung. Selamat pagi Pak Rudi. Pak, mungkin boleh dibuka audionya? Belum dibuka. Ya, mohon maaf. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Anton. Apa kabar, Pak Rudi? Pak Rudi. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf, agak lambat sedikit tadi. Iya, nggak apa-apa, Pak. Tadi kita sudah bahas soal risiko dan tantangan apa yang dihadapi oleh masyarakat dalam proses digitalisasi ini, khususnya dalam skema pembayaran begitu. Lalu, Pak Rudi, saya langsung pengen tanya, ini kenapa penting bagi konsumen untuk lebih waspada terhadap keamanan transaksi? Ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi regulasi ya, kita di dalam Undang-Undang OJK dan juga Undang-Undang P2SK itu mengamanatkan. Jadi tugas dari OJK itu bukan hanya mengatur, mengawasi, namun juga melindungi. Jadi dalam Undang-Undang OJK dan juga Undang-Undang P2SK itu ada bab khusus itu Pak, terkait dengan pelindungan konsumen. Jadi di sini kalau kita lihat ini peran dari konsumen itu sangat strategis, sangat penting gitu. Sangat penting. Oleh sebab itu, seperti tagline di sini, konsumen cerdas. Kita harapkan konsumen ini pada waktu bertransaksi, dia itu paham mengenai manfaatnya, kebutuhannya, risikonya, dan juga biayanya. Termasuk juga paham mengenai hak-hak dan kewajibannya. Sehingga nanti pada waktu dia bertransaksi atau dia tidak melakukan transaksi, dia akan melihat hal itu semua gitu loh, sehingga nanti tidak merugikan konsumen tersebut. Karena kami pahami semua, kita di sini adalah selain saya ini sebagai regulator gitu, juga Mas Anton regulator, kita ini juga konsumen gitu loh, sehingga kita harus melindungi konsumen. Dan konsumen itu tadi sampaikan konsumen itu cerdas, sehingga nanti pada waktu bertransaksi akan benar-benar pahami mengenai hak-hak dan kewajibannya, risiko, biaya, dan juga manfaatnya bagi konsumen. Ya, lalu sejauh ini Pak Rudi dari OJK sendiri dalam melakukan pengawasan mungkin ya terhadap Bank Indonesia salah satunya mungkin apa kemudian yang menjadi laporan terbanyak terkait dengan yang maksudnya berkaitan dengan risiko tadi pembayaran di era digital ini? Jadi kalau kita lihat di sini dari data yang kami miliki itu layanan selama semester pertama itu kita sudah mendapatkan layanan ya. Kita buka namanya aplikasi portal pelindungan konsumen. Kita itu menerima layanan sebanyak lebih kurang 280.000, tepatnya 280.483. Itu yang dari layanan. Dari sejumlah itu, yang pengaduan itu sebesar 23.000 yang masuk ke OJK yang kita terima melalui aplikasi portal pelindungan konsumen. Jadi kami dari OJK apabila ada masyarakat yang dirugikan itu bisa melaporkan transaksi itu adanya suatu fraud atau penipuan atau scam tersebut kepada OJK dan juga kepada PUJK, yaitu melalui APPK. Dan di situ tadi saya sampaikan pengaduannya itu ada 23.000. Dan kalau kita lihat paling besar itu memang yang pertama itu terkait dengan perilaku petugas penagihan. Yang pertama. Tetapi kalau tadi terkait dengan isu kita hari ini itu terkait dengan penipuan, itu bisa terkait dengan pembobolan rekening, skimming, phishing, social engineering, itu ada 1.600-an atau sekitar 7% dari semua total pengaduan. Dan semua pengaduan ini harus diselesaikan, harus direspon oleh PUJK. Dan di sini OJK akan memonitor terkait dengan tanggapan yang diberikan oleh PUJK. Itu yang terkait dengan substansinya kita lihat, terkait dengan jangka waktunya atau SLA-nya kita lihat juga. Nah, itu nanti kita lihat apakah hal tersebut sesuai dengan ketentuan atau tidak. Dalam hal ini kami dari OJK akan memonitor pengaduan tersebut. Dan kalau misalkan konsumen ya Mbak ya belum puas terkait dengan tanggapan diberikan oleh PUJK tersebut,
maka bisa menyampaikan kepada lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Dan nantinya BI akan bergabung dalam LAPS tersebut. Baik, dari laporan-laporan yang masuk, lalu bagaimana kemudian respon dari BI dan OJK untuk menjawab tantangan keamanan bertransaksi di era digital? Kita akan membahasnya tapi usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Bisnis.